Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi PKLH bab 1 yaitu tentang Kota Balikpapan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dari materi yang akan Ustazah jelaskan hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi dokumen yang harus dimiliki Kota Balikpapan sebagai syarat administrasi kependudukan Kota Balikpapan, kemudian menjelaskan Adipura, sejarah Adipura, dan Adiwiyata di Kota Balikpapan, kemudian menyajikan hasil identifikasi mengenai dokumen yang harus dimiliki warga Kota Balikpapan sebagai syarat administrasi kependudukan Kota Balikpapan, dan yang terakhir menyajikan hasil penjelasan mengenai Adipura, sejarah Adipura, dan Adiwiyata di Kota Balikpapan. Baik teman-teman, untuk penjelasan yang pertama Ustazah mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang administrasi kependudukan. Apa sih administrasi kependudukan? Nah, jadi administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan tata kependudukan. Nah, kegiatan penataan dan penerbitan dokumen itu meliputi yang pertama, pendaftaran kependudukan, kemudian yang kedua, pencatatan sipil, dan yang ketiga, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Nah, ini kaitannya dengan kependudukan ya teman-teman ya. Kegiatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Kemudian, administrasi kependudukan itu meliputi apa saja? Nah, jadi administrasi kependudukan itu meliputi dokumen kependudukan Kota Balikpapan dan instansi pelaksanaan administrasi kependudukan. Nah, nanti kita akan membahas apa saja dokumen kependudukan ya. Kemudian instansi apa saja yang terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan. Kalau teman-teman bingung instansi, di sini kita bicara tentang kantor ya. Instansi itu biasa kita kenal dengan kantor. Nah ini instansi yang mengurus dokumen kependudukan atau biasa kita masyarakat awam mengenalnya dengan kantor. Kantor yang mengurus dokumen kependudukan. Nah, instansinya bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kantornya ini berada di Jalan MT Haryono ya teman-teman ya. Kantor Capil biasanya orang menyebutnya. Nah, disinilah masyarakat atau warga Kota Balikpapan mengurus semua hal yang berkaitan dengan kependudukan ya. Ya, jadi diurus di sini. Nah, semua tentang administrasi kependudukan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi mohon diingat ya untuk undang-undangnya nomor berapa dan tahun berapanya serta tentang apa. Nah, ini adalah beberapa contoh dokumen kependudukan teman-teman yang wajib sebenarnya kita harus punya ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus punya dokumen-dokumen ini. Yang paling awal yang harus kita punya itu adalah akta kelahiran. Nah, bayi yang baru lahir itu harus punya akta kelahiran. Jadi ini bukti bahwa seorang anak itu legal ya. Legal itu artinya resmi. Jadi sudah di sini tertulis namanya, kemudian dilahirkan di mana, kemudian nama ayah dan ibunya juga sudah tertulis. Dan anak keberapanya juga sudah tertulis. Nah, artinya ketika kita sudah punya ini berarti kita sudah legal atau resmi. Ya. Oke, yang kemudian berikutnya itu adalah KTP atau kepanjangan dari kartu tanda penduduk. Nah, ini dimiliki oleh warga yang berusia 17 tahun ke atas ya. Nah, untuk yang sudah dewasa.
Nah, di sini berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan nomor NIK, nomor induk kependudukan ya. NIK itu nomor induk kependudukan. Nah, jadi setiap orang punya NIK berbeda. Kalau yang sudah punya KTP, nggak ada yang sama. Nah, dari NIK ini biasanya ketika kita tulis NIK-nya, maka keluarlah datanya. Kemudian berikutnya adalah dokumen kependudukan berikutnya, yaitu kartu keluarga. Nah, dalam kartu keluarga ini berisi nama-nama anggota keluarga yang biasanya tinggal dalam satu rumah. Kemudian di sini juga tertulis hubungan kekerabatan ya. Misalnya ada ayah, ada kalau di sini misalnya ada ayahnya, nanti yang kedua hubungannya istri. Nah, nanti ada anaknya. Seperti itu ya. Kemudian ada juga tempat tanggal lahir di dalamnya, kemudian juga ada nama ibu dan nama ayah. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian dokumen kependudukan berikutnya adalah surat keterangan pindah. Nah, ini biasanya masyarakat yang mempunyai ini adalah masyarakat yang warga negara Indonesia yang akan pindah ke suatu daerah ya. Dari satu daerah ke daerah lain. Nah, ini adalah dokumen kependudukan yang wajib kita miliki ya. Kalau teman-teman masih berada di bawah 17 tahun, berarti minimal teman-teman punya akta kelahiran dan kartu keluarga. Seperti itu ya. Kemudian Ustazah akan menjelaskan tentang adipura ya. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang administrasi kependudukan. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang adipura. Nah, adipura ini adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Jadi bagi kota-kota yang sudah berhasil dan sudah mampu menjaga kebersihan dan mampu mengelola lingkungan perkotaannya, maka kota tersebut atau daerah tersebut akan dianugerahi sebuah penghargaan yang bernama adipura. Nah, ternyata Balikpapan sudah banyak ya memperoleh penghargaan adipura. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel di sini. Ada 11 kali ya. Ada 11 kali. Nah, Balikpapan sudah mendapatkan penghargaan adipura. Nah, ini suatu kebanggaan untuk kita masyarakat Kota Balikpapan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari tahunnya itu mulai dari tahun 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ya berurutan. Kemudian 2004, 2005, 2006 dan seterusnya ya. Ini penghargaan adipura yang didapat oleh Kota Balikpapan. Nah, adipura ini sendiri teman-teman dilakukan atau diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi Balikpapan mendapat sebanyak 17 kali ya. Mohon maaf teman-teman, di sini baru tertulis 11 kali. Jadi yang sebenarnya adalah 17 kali. Dari tahun 2013 sampai 2014 mendapatkan adipura kencana. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, tadi sudah berbicara tentang adipura. Nah, sekarang Ustazah ingin berbicara tentang adiwiyata. Sama-sama adi ya. Adipura dan adiwiyata. Apa itu adiwiyata? Adiwiyata sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman. Adi itu artinya besar, agung, baik, sempurna. Kemudian wiyata, tempat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma etika dalam kehidupan sosial. Nah, ini secara bahasa ya, dari bahasa Sanskerta. Secara istilahnya, pengertiannya, adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan, berarti ini kaitannya biasanya dengan sekolah ya. Nah, jadi sekolah-sekolah itu biasanya ada ajang perlombaan sekolah adiwiyata. Nah, jadi sekolah-sekolah yang layak, yang memenuhi kriteria adalah sekolah-sekolah yang memang memiliki lingkungan yang bagus, bukan dari
bukan hanya dari lingkungan lingkungan sekitar, tapi juga dari lingkungan di dalam sekolahnya, dari sumber daya manusianya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah lambang adiwiyata. Nah lambangnya akar pohon ya, melambangkan mencintai lingkungan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Teman-teman yang sudah menonton silahkan dibuat rangkuman ya. Dibuat rangkuman sederhana dari penjelasan Ustazah hari ini. Jadi itu untuk tugasnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.